Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zulaiho dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu filsuf Muslim, yakni Ibnu Rushd. Yang pertama-tama, saya akan membahas tentang biografi beliau. Ibnu Rushd sendiri memiliki nama lengkap, yakni Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rushd. Beliau dilahirkan di Cordoba pada 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Keluarga Ibnu Rushd terkenal sebagai tokoh masyarakat di Cordoba. Ayah dan kakeknya adalah seorang hakim agung di Andalusia. Ibnu Rushd sendiri memegang berbagai jabatan pemerintah di kekhalifahan Muwahhidun. Pada tahun 1147, gerakan Muwahhidun yang dipimpin oleh Ibnu Tumar menggulingkan kekuasaan Murabitun di ibu kota Marrakesh, dan tak lama kemudian Al-Andalus juga jatuh ke tangan Muwahhidun. Setelah berkuasa, gerakan Muwahhidun mendeklarasikan sebuah kekhalifahan. Selain dikenal dengan misinya untuk memurnikan ajaran tauhid atau keesaan Tuhan, Ibnu Tumar dan para pemimpin Muwahhidun juga ingin agar masyarakat umum lebih mengenal syariah atau hukum Islam. Bersamaan dengan ini, pemerintahan Muwahhidun banyak menggalakkan berbagai bidang ilmu seperti filsafat, fikih, dan akidah. Setelah beberapa tahun, Ibnu Rushd kembali didukung khalifah dan ia bertugas lagi di istana kekhalifahan. Namun, tak lama kemudian ia meninggal pada tanggal 11 Desember 1198 atau 5 Syafar 595 Hijriah. Awalnya ia dikuburkan di Maroko, tetapi kemudian jenazahnya dipindahkan ke Cordoba. Pemakamannya di Cordoba dihadiri oleh Ibnu Arabi yang kelak akan menjadi tokoh sufi terkemuka. Selanjutnya membahas tentang karya-karya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mempunyai beberapa karya di beberapa bidang. Yang pertama, pada bidang filsafat ada Muqaddimah Al-Falsafah, ada Tahafut At-Tahafut. Yang kedua, pada bidang ilmu kalam ada Al-Manahij fi Usul Abdin dan Damimah lil Mas'alah wa Nihaya Al-Qadim. Selanjutnya pada bidang fikih dan usul fiqh ada Bidayah Al-Mujtahid wa Nihaya Al-Muqtasid dan Mukhtasar Al-Mustafa. Pada bidang kedokteran ada Mas'alah fi Nawarib Al-Hummah dan Maqalah fi At-Tiryak, dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang lainnya. Kemudian membahas pemikiran Ibnu Rushd tentang pencarian Tuhan. Ibnu Rushd membicarakan filsafat ketuhanan di berbagai karangannya, antara lain Tahafut At-Tahafut dan Manahij Al-Adillah. Ia meneliti berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Masing-masing golongan mempunyai kepercayaan yang berlainan tentang Tuhan, dan banyak memindahkan kata-kata syarak dari arti lahirnya kepada takwilan-takwilan yang disesuaikan dengan kepercayaannya. Kemudian, mereka mengira bahwa kepercayaannya itulah yang harus dianut oleh semua orang, dan barang siapa yang menyimpang darinya berarti telah kafir atau menjadi bid'ah. Menurut golongan Asy'ariyah, bahwa kepercayaan tentang wujud Tuhan dapat dicapai melalui akal pikiran. Sedangkan menurut Ibnu Rushd, untuk ini mereka tidak menempuh jalan yang ditunjukkan oleh syarak, karena berdasarkan barunya alam atas tersusunnya dari bagian-bagian yang tidak terbagi-bagi, dan bagian-bagian itu adalah baru. Kalau alam ini baru, maka ya mesti ada pembuatnya yang baru, dan pembuat ini membutuhkan pembuat yang lain, dan begitu seterusnya sampai tidak berkesudahan. Kalau alam ini qadim, maka perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dibuatnya tersebut adalah qadim juga. Golongan mutakallimin Asy'ariyah akan mengatakan bahwa pembuatan yang baru adalah karena irodah,
atau kehendak yang qadim. Maka Ibnu Rushd menjawab bahwa pendapat tersebut tidak dapat diterima karena iroda itu bukan perbuatan yang berhubungan dengan perkara yang dibuat. Jika perkara tersebut baru, maka perbuatan yang berhubungannya dengan juga harus baru, tanpa membedakan apakah irodahnya itu qadim ataukah baru, karena perbuatan itu dari zat yang membuat, lain dari perkara yang dibuat, dan lain pula dari irodah. Kemudian terhadap golongan tasawuf, Ibnu Rushd mengatakan bahwa penelitian mereka bukan pemikiran, yakni yang terdiri atas dasar-dasar pemikiran atau premis-premis dan kesimpulan, karena mereka mengira bahwa pengetahuan tentang Tuhan dan wujud-wujud lain diterima oleh jiwa ketika sudah terlepas dari hambatan-hambatan kebendaan dan ketika pikirannya tertuju kepada perkara yang dicarinya. Cara tersebut menurut Ibnu Rushd bukanlah cara kebanyakan manusia sebagai makhluk yang memiliki pikiran. Dalam Fasl Al-Maqal, Ibnu Rushd menyatakan bahwa mengenal pencipta itu hanya mungkin dengan mempelajari wujud alam yang diciptakannya untuk dijadikan petunjuk bagi adanya pencipta itu, yaitu dengan dalil inayah dan dalil ikhtira yang ada di Al-Quran. Imam Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falasifah telah menyatakan kekafiran kepada para filsuf disebabkan 3 hal, yaitu adanya keyakinan mereka bahwa alam adalah qadim. Yang kedua, Allah tidak mengetahui segi-segi bagian atau juz'iyat, dan interpretasi mereka tentang kebangkitan jasmani dari kubur serta kehidupannya sesudah mati. Menanggapi pernyataan itu, Ibnu Rushd berkomentar bahwa sebenarnya para filsuf berpendapat bahwa Allah mengetahui juz'iyat, hanya saja dengan cara yang berbeda dengan cara kita mengetahui juz'iyat, sebab pengetahuan kita tentang juz'iyat itu adalah efek dari objek yang telah kita ketahui, yang efek itu tercipta bersama terciptanya objek tersebut serta berubah bersama perubahannya. Sedangkan pengetahuan Allah tentang apa yang ada ini adalah kebalikannya. Pengetahuannya ini merupakan sebab bagi objek yang diketahuinya, yakni segala wujud ini. Jadi, barang siapa yang menganggap sama kedua pengetahuan itu, maka berarti telah menyamakan esensi dan sifat-sifat dari hal-hal yang berlawanan, dan ini merupakan puncak kebodohan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.